saya mau kasih tahu teman-teman muda Papua di luar sana, turunkan kau punya gengsi, tingkatkan kau punya potensi. Jadi jangan pernah gengsi, selama kita bekerja dengan tulus, bekerja dengan jujur, jangan pernah kita malu dan gengsi. Jadi teman-teman, pergunakan kau punya talenta, karunia itu untuk jadi berkat buat banyak orang di luar. 3, 2, 1, on air. Hai teman-teman Noken, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senang sekali bisa bertemu kembali untuk ngobrol-ngobrol keren di Noken, Kotra Nonton, Kotra Keren. Dan bersama saya Clara hari ini Tong akan ngobrol-ngobrol bersama kakak yang sangat luar biasa dari dunia usaha. Ya, masih muda tapi sudah punya usaha sendiri yang sudah mengembangkan sayap juga kemana-mana. Yang pernah ke daerah Perumnas makan roti bakarnya, mungkin tahu ada kakak Nelson Wanimbo di sini. Siap. Kakak sapa teman-teman Noken dulu. Halo teman-teman Noken, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua pasti baik, sehat dan luar biasa. Yes. Siap. Salam kompak. Salam kompak. Pas banget roti bakarnya namanya kompak. Apa itu Kak? Kompak itu apa? Kompak itu kau makan pasti kembali. Sabar. Tong sabar soal rasanya ini Tong akan ngobrol lagi. Siap. Tapi Kakak bisa cerita buat Tong dulu, Kakak punya awal mula lah Kakak membangun usaha ini seperti apa, dan Kakak saya penasaran ini. Kakak basicnya sebenarnya apa? Kok bisa mau terjun ke dunia usaha? Kalau saya basicnya saya lulusan teknik elektro. Saya puji Tuhan sempat kuliah di Jawa, dan setelah itu pulang karena saya lihat di sini peluang untuk bagian bisnis dan kewirausahaan, saya lihat peluangnya luas sekali. Betul. Karena itu, dan saya lihat juga teman-teman muda Papua, khususnya kita anak-anak Papua, kebanyakan kurang di bagian ini. Jadi saya coba banting setir, langsung coba ke dunia wirausaha. Dari elektronik gitu ya, elektro. Dari elektro. Berarti sarjana teknik elektro. Teknik elektro. Ya. Itu rotinya bukan robot. Rotinya maksudnya apa hubungannya dari elektro ke ini? Kakak memang bener-bener banting setir begitu ya? Siap, memang mimpinya ke depan nanti robot yang bakar roti. Asik, amin. Jangan kan nanti adik-adik orang tidak bisa bakar lagi. Jadi itu kembali lagi karena saya lihat peluangnya sangat besar sebenarnya untuk di dunia wirausaha, dan kita punya banyak peluang. Maksudnya kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan di tanah Papua ini sangat luas sekali, hanya kita saja yang tidak peka lihat itu. Jadi sebenarnya banyak Tuhan kasih hikmat, kita bisa pergunakan, kita punya talenta itu untuk jadi berkat. Kita gali itu lebih lagi untuk kita kembangkan, kita punya potensi. Hanya saya lihat teman-teman kadang terpaku ke tempat lain. Jadi saya coba terjun ke dunia wirausaha karena saya lihat nih peluangnya luas sekali begitu kan. Nah, kan usaha banyak nih toh kakak toh, apalagi kakak dari elektro gitu kan, teknik elektro kan bisanya ya mungkin servis-servis, bisa saya buka usaha servis HP kah, servis laptop begitu kan lebih nyambung begitu. Tapi kenapa kakak mau roti bakar? Alasannya apa kak? Karena saya lihat di sini roti bakar saya lihat peluangnya lebih besar, dan ini umum. Bisa siapa saja bisa kita kerja dan jualan begitu. Dan saya lihat untuk roti bakar ini peluangnya besar. Kenapa? Karena kita punya waktu luang itu sangat luas. Jadi macam dari pagi, siang, sore sampai sekitaran jam 3-4 itu kita bisa masih aktivitas yang lain. Jadi tidak terikat begitu. Betul. Dan sorenya tinggal pergi ambil roti di pabrik, habis itu tinggal dorong gerobak, sudah duduk tinggal jaga jualan. Dan dia punya pemasukan juga lumayan begitu. Jadi padahal saya ide awalnya tuh mau jualan nasi kuning, tapi memang karena saya pikir posisi sendiri lagi, kalau nasi kuning kita harus pergi belanja bahan di pasar, pulang olah dia, terus duduk jaga, kayaknya setengah mati. Betul kan, lauk-lauknya Lauk-lauknya kan juga. satu-satu, betul. Jadi sudah saya mulai cari ide bagaimana berapa hari begitu saya jalan-jalan di sekitaran daerah Sentani, dan saya mulai lihat-lihat apa yang bisa saya jualan, dan saya lihat roti bakar nih kayaknya sangat simpel dan menjanjikan. Iya, menjanjikan, dan dia punya pemasukan juga bisa dibilang lumayan lah. Iya. Nah, balik lagi nih, kakak punya basic nih sarjana loh gitu loh. Siap. Kan ini
bicara soal gengsi lah Kak, begitu toh. Ya. Kan pasti ton bukan saja di Papua ya, tapi anak-anak timur lah begitu. Biasanya tuh anak-anak muda dengan gelar sarjana itu macam tong balik ke daerah tuh orang sulit tong tinggi sekali begitu toh, baru Betul. kenapa Kakak memilih untuk jaga gerobak, jualan begitu? Kan biasanya itu kayak gengsinya tinggi lah untuk jualan lah begitu. Betul. Kalau untuk masalah bicara gengsi, saya pikir selama saya tidak bertentangan dengan negara ini, maksudnya berjualan hal-hal yang tidak melarang, saya pikir itu aman-aman saja. Jadi selama justru kita mempertahankan kita punya gengsi nih, yang kita miskin di atas tong tanah sendiri. Dan di sini saya mau kasih tahu ke teman-teman, maksudnya saya mau tunjukkan bahwa kesuksesan tuh tidak hanya kita harus berpakaian jas terus duduk di ruangan yang ber-AC, tapi kayak begini juga kita sukses sebenarnya. Betul. Jadi saya sebenarnya mau rubah pola itu. Jadi karena rata-rata khusus kita orang-orang Papua ini kita definisi tentang kesuksesan tuh kita sangat sempit sekali. Ibarat kayak corong dari dia lubang di atasnya besar tapi turun lama-lama jadi sempit. Betul. Jadi saya mau rubah itu sebenarnya. Jadi kesuksesan tuh kita jualan apa saja. Entah itu kau mau jadi kuli bangunan, tukang ojek, tukang parkir, atau tukang jualan roti bakar di pinggir jalan, itu kau sudah sukses sebenarnya. Betul. Karena harga diri laki-laki dan perempuan Papua tuh bekerja bukan bergaya. Wow. Jadi saya mau kasih tahu teman-teman muda Papua di luar sana, turunkan kau punya gengsi, tingkatkan kau punya potensi. Jadi jangan pernah gengsi. Selama kita bekerja dengan tulus, bekerja dengan jujur, jangan pernah kita malu dan gengsi. Oke, Mungkin keren, gitu. keren. Nah itu juga yang bikin kakak maksudnya usaha ini tidak setengah-setengah begitulah ya. Dan kakak juga yang kerennya nih teman-teman Noken, kakak Nelson ini dia juga memotivasi atau dia juga membentuk adik-adiknya ya, adik-adik di tanah orang Papua asli lah, orang Papua asli untuk bisa berwirausaha juga begitu. Nah sekarang untuk roti bakarnya karyawan berapa banyak nih Kak? Kalau untuk karyawan sendiri puji Tuhan kita yang sekarang jualan ini ada sekitar 7 orang. Jadi puji Tuhan di Perumnas 1 di Waena kita sudah punya 2 cabang. Yang pertama di Perumnas 1 Waena itu pas berhadapan dengan asrama Mimika. Itu 1 di situ, terus yang kedua di Perumnas 3. Itu di atas pas di putaran taksi. Jadi sekitar 7 orang yang sudah jualan, yang sama-sama sekarang ada jualan. Tapi yang sudah bisa bakar roti sekitar ada 15 orang. Hanya kita terbatas oleh gerobak. Karena kita baru punya 2 gerobak. Jadi saya bilang adik-adik yang sudah bisa bakar, nanti adik-adik sabar dulu, dari 2 gerobak ini pemasukan kita putar, nanti kita kasih keluar 1 gerobak. Nah adik-adik yang sudah bisa bakar, nah kamu pegang 1 lagi begitu. Okay. Jadi sebenarnya sudah banyak adik-adik yang sudah bisa bakar roti. Dan tadi maksudnya tuh sempat ngobrol-ngobrol juga Kak Nelson bilang sudah ada buka cabang tapi dengan brand lain, maksudnya tidak pakai road bar kompak begitu ya. Maksudnya, dan itu kan kalau misalnya pakai brand lain itu artinya kan kakak terhadap untung dari situ toh. Tapi apa maksudnya motivasi kakak untuk ajar dorang untuk buka sendiri itu kenapa Kak? Jadi sebenarnya betul itu ada beberapa teman-teman juga yang sudah buka cabang di Wamena itu sudah ada 2 cabang. Itu teman-teman mereka buka di sana, terus di Sentani juga sudah ada beberapa. Terus di Expos ini baru ada teman satu Seven Wasanggai, itu dia juga baru buka roti bakar, dan itu teman-teman pakai brand mereka masing-masing. Jadi memang moto dan visi saya memang gerobak ini jadi tempat untuk kita bisa belajar sama-sama begitu. Betul. Jadi saya punya moto sendiri itu diberkati untuk memberkati. Jadi saya ketika lihat mereka bisa buka sendiri, terus mereka bisa cari uang sendiri, itu sudah menjadi kebanggaan tersendiri buat saya begitu. Jadi saya rasa saya punya kesuksesannya tuh di titik itu. Saya bisa lihat mereka cari uang sendiri, itu saya merasa sangat sukses sekali. Betul. Begitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu ini begitu. Jadi teman-teman mau datang belajar terus mau buka dengan mereka punya brand sendiri tidak apa-apa, atau mau belajar terus mau join dengan road bar kompak juga tidak apa-apa begitu. Mau pakai brand road bar kompak boleh, mau ini juga tidak boleh karena yang saya lihat ya, maksudnya kakak ajar orang dan orang pergi buka di tempat lain, orang diberkati juga tidak mengurangi kakak punya berkat begitu ya. Amin, betul. Keren. Betul sekali. Berarti sekarang sudah 2 cabang ya Kak? 2 cabang. Masih di daerah Perumnas? Perumnas 1 sama Perumnas 3. Dan
bulan ini mungkin akhir bulan kita sudah mau kasih keluar satu gerobak lagi. Tapi gerobaknya sudah jadi, hanya saja sementara saya masih cari tempat yang strategis lagi untuk taruh satu gerobak lagi. Nah kalau sudah dapat, nanti adik-adik yang sudah saya latih ini, mereka pegang itu lagi, satu gerobak lagi. Jadi targetnya tahun ini 5 gerobak. Amin. 5 gerobak. Dan Semoga baru tercapai, Kaks. siap, terima kasih. Kaks, ini bicara soal usaha. Dan ini kan kalau usaha itu kan ada unsur hospitality lah di dalamnya, dimana tong Betul. juga menjual, tong punya jasa begitulah. Ya. Nah dan biasa tuh kan tong di daerah-daerah timur sini orang lihat tong saja mama sangar sampai begitu tuh. Macam siap. tong kalau tidak senyum tuh orang pikir tong jahat, padahal kan Betul. mungkin tong lagi sibuk begitu tuh, Kaks. Benar Nah sekali. kalau hospitality sendiri yang Kaks terapkan lah untuk Iya. kakak punya usaha ini seperti apa? Kalau untuk di roti bakar sendiri, saya biasa bilang adik-adik itu kita ada 3 poin. Jadi yang pertama itu kebersihan, terus yang 2 itu kualitas makanan yang kita sajikan, terus yang ketiga itu pelayanan. 3 itu saja saya bilang adik-adik kamu jaga itu. Ketika kita jualan bersih, kitanya bersih, terus kita punya barang jualan bersih, itu orang sudah senang. Itu satu nilai plus. Dan yang ketiga kita punya kualitas rasa roti. Dan yang berikutnya itu kita punya pelayanan. Jadi walaupun orang tinggal jauh, tapi ketika kita pelayanan dengan baik, itu tetap dong akan datang. Betul. Jadi mereka sudah rasa rotinya enak, terus tempatnya bersih, terus adik-adik luar biasa. Muka-mukanya sangar tapi pelayanannya luar biasa, pasti dorang datang. Dan itu terbukti. Ada yang dari Sentani datang beli roti bakar, padahal di Sentani itu banyak roti bakar loh. Tapi mereka bisa rela ke Waena hanya untuk beli roti bakar kompak. Dan itu saya sangat bangga sekali. Betul. Dan terima kasih banyak buat para pelanggan. Asik. Tuhan Yesus memberkati. Asik. Siap. Kakak orang biasa buka dari jam? Kita dari jam 12 itu kita pergi ambil roti di Sentani. Siap-siap. Terus bawa balik roti taruh di Waena. Terus jam 4 itu kita persiapan. Terus jam 5-6 itu kita sudah jualan. Jualan begitu. Kalau belajar bikin roti ini sendiri, kakak lihat di YouTube kah atau bagaimana tuh, Kak? Kalau belajar roti, ya sempat searching juga di YouTube, lihat-lihat, dan juga belajar di Sentani. Jadi di Sentani ini ada satu Pak Guru, dia orang Timur-Timur sini. Dia pagi itu profesinya sebagai guru mengajar, dan sorenya itu dia jualan roti. Saya sempat hampir 1 bulan lebih belajar sama dia. Belajar sama dia, habis itu saya bilang Pak Guru, saya permisi lagi, saya cari sapu gerobak sendiri lagi. Dan ternyata teman-teman, gerobak yang biasa teman-teman lihat yang di pinggir jalan macam gerobak roti bakar, saya pikir tuh 3 juta, 2 juta, ternyata lumayan loh, 7 juta itu harganya. Rasa juga ya? Iya, itu baru gerobaknya saja itu. Iya. Dan gerobak pertama itu saya 4 bulan baru saya kasih keluar. Jadi saya cicil pelan-pelan. Sampai untuk meyakinkan dia, saya punya KTP, gade saya punya gitar, speaker, semua saya taruh di dia. Sampai puji Tuhan, dari bulan Januari, Februari, Maret, April baru saya kasih keluar. Gerobak pertama. Wow, Begitu. yang di Perumnas ini ya, Kak? Iya. Sempat awalnya kita jualan di Pos 7. Oh iya. Di Pos 7 itu sudah sempat 1 tahun. Hanya saja saya kasih pindah, tahun kemarin kasih pindah semua ke Waena. Karena adik-adik yang bantu saya nih rata-rata semuanya tinggalnya di sekitaran daerah Waena, AB sini. Karena ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah. Jadi saya pikir kasihan daripada mereka dari sini ke Sentani, mendingan saya yang pindah ke sekitaran Waena sini. Kakak awal-awal buka tuh sudah langsung banyak pelanggan kah? Bagaimana kakak cara promosi? Betul. Awal-awal jualan itu memang jujur ya, ini baru awal jadi memang masih sepi. Dan duduk di pinggir jalan, orang lalu lalang mereka lihat anak ini bikin apa di pinggir jalan. Tapi saya tetap bertahan dan puji Tuhan lewat 1 bulan, 2 bulan banyak teman-teman yang mulai datang dari mulut ke mulut. Terus ada yang datang mereka posting di mereka punya media sosial macam di Facebook, Instagram. Dari situ puji Tuhan mulai menyebar. Jadi ada teman-teman kalau mau beli roti, ada kita punya teman-teman yang jualan roti bakar. Dari situ mulai ramai. Dan puji Tuhan dia punya rasa juga tidak kalah enak dengan teman-teman dari luar. Iya. Itu yang puji Tuhan. Nah itu bagaimana kakak cara meyakinkan ya kan mungkin kalau tong di daerah-daerah timur sini lah macam orang kalau dari luar yang bikin tuh macam pasti ini enak nih begitu toh. Tapi kalau kakak sendiri anak daerah bagaimana cara meyakinkan bahwa tong juga bisa begitu? Jadi untuk meyakinkan kita bisa, saya kasih dia punya porsi
meses macam keju, coklat, dan itu agak lebih-lebih gitu. Jadi tidak ini. Jadi teman-teman kalau suku yang bakar tuh dia kasih paling sepenuhnya. Jadi jangan kemana-mana. Jangan tes. Jangan tes. Jadi saya pikirnya tuh tidak apa-apa kita untung 1.000-2.000. Yang penting barang habis begitu. Barang habis. Jadi kadang tempat lain ya, maksudnya ada beberapa tempat tuh mereka terlalu hemat-hemat begitu. Coklatnya, mesesnya dihemat-hemat terus macam apa. Jadi rasanya begitu kita makan tuh macam ada yang kurang. Iya macam penasaran gitu ya. Tapi saya punya memang kasih pas. Jadi pas makan juga pas. Asik. Memang rasanya kompak. Jadi memang. Tapi itu bagaimana Kak? Maksudnya kan mungkin kalau orang mau mulai usaha nih toh masih takut-takut nanti saya beli gerobak 7 juta lagi baru baru kasih meses sama keju banyak lagi nanti saya tidak dapat untung. Pokoknya masih takut-takut untung rugi lah begitu. Kalau Kakak maksudnya pandangan Kakak terhadap untung rugi dalam usaha tuh seperti apa? Kalau untung rugi, saya pikir untuk awal-awal usaha kita jangan pikir itu dulu. Yang penting kita berusaha untuk promosikan kita punya barang jualan dulu. Jadi semakin orang banyak tahu dan semakin kenal kita punya brand atau jualan makanan, saya pikir nanti pelan-pelan mulai orang mulai rame datang, mulai banyak itu baru pelan-pelan nanti kita mulai rapikan dia punya manajemen dan lain sebagainya. Tapi pertama tuh kita tidak perlu ragu. Yang penting kita jualan, kita promosikan kita punya barang jualan ini. Dan saya pikir itu kita kerja keras pasti terbayar juga maksudnya. Begitu. Jadi berarti jangan pernah takut, jangan pernah takut untuk gagal, begitu. Jadi saya biasa bilang teman-teman juga yang mereka datang sempat mau buka usaha, saya bilang kualitas utama para pejuang itu yang penting semangat. Entah itu kadang tuh orang sudah punya uang tapi karena tidak punya semangat bingung mau bikin apa. Yang penting kau punya semangat. Ketika uang itu ada itu sudah barang nanti akan jalan. Yang penting gas jatuh dulu. Gas jatuh dulu, barang tong yang setel. Asik. Tapi sejauh ini mungkin bisa kasih bocoran sedikit Kak, balik modal Kak tidak? Puji Tuhan, kalau untuk modal bisa dibilang saya lebih lebih kasih keluar macam modal itu saya lebih ke kasih keluar 1 gerobak, 2 gerobak begitu. Jadi tapi kalau mau dihitung-hitung sudah kembali sih modal. Sudah, sudah rasa lah begitu. Sudah rasa betul. Jadi saya lebih invest ke gerobaknya. Jadi kalau untuk uang saya tidak punya uang, tapi untuk gerobak saya punya gerobak ada beberapa begitu. Jadi kalau setelah ada uang jual gerobak. Jual gerobak. Jadi, tidak juga, jangan sampai lah Kak. Jadi kita roti bakar kompak ini kita berpikirnya jangka panjang gitu. Iya betul. Ya, jadi dari beberapa gerobak yang ada, terus adik-adik yang saya sudah training nanti mereka buka cabang. Nah, jadi target tahun ini 5 gerobak dan yang sudah ada 4 gerobak. Jadi tinggal 1 lagi. Mantap, masih pertengahan ini. Pasti dapat 6 KP. Puji Tuhan, puji Tuhan, siap. Tapi kalau Kakak untuk manajemen kan sekarang maksudnya kalau bicara usaha dan apalagi sudah ada karyawan ya. Kan itu mulai masuk manajemen pemasarannya, manajemen keuangannya dan yang paling penting ini manajemen SDM-nya Kak, karena kan banyak karyawan ini toh. Bagaimana Kakak atur Kakak adik-adik itu supaya Kakak bisa percaya dorang macam kalau Kakak jaga di cabang ini cabang sana tetap aman begitu. Iya, puji Tuhan kalau untuk adik-adik untuk manajemen keuangan untuk masalah mereka punya uang pulsa begitu ada setiap malam habis jualan mereka ada uang pulsa dan rencananya nanti ke depan kalau kita punya cabang sudah tambah 1 lagi nanti pelan-pelan saya mulai buat mereka punya gaji, bikin mereka punya buku tabungan, terus rencananya juga bikin mereka punya BPJS kesehatan. Jadi mereka saya mau arahkan mereka untuk bisa belajar juga manajemen keuangan yang baik dan benar. Jadi begitu. Tapi kalau untuk jualan setiap malam mereka ada uang pulsa 1.000-2.000 dan puji Tuhan mereka jaga di beberapa gerobak ini. Puji Tuhan kita sudah latih mereka jadi mereka bisa handle sendiri begitu. Oke. Kalau untuk kolaborasi saat ini Kakak sudah kolaborasi dengan apa aja nih? Dengan tim mana aja atau dengan apa saja gitu? Puji Tuhan kalau komunitas kita ada kolaborasi dengan teman-teman yang namanya Sakot, Sakode. Itu teman-teman mereka punya base campnya di Expose ini. Mereka bergerak di bagian coding. Jadi teman-teman ini mereka bikin website, terus belajar pemrograman, bahasa pemrograman dan lain sebagainya. Dan ini teman-teman Papua semua. Jadi temannya namanya Bro Jansen.
dia dan ada beberapa teman-teman. Dan juga kita ada kolaborasi juga dengan teman-teman dari One Film. One Film itu teman-teman bergerak di bagian apa? Videografer sama fotografer. Jadi kemarin ini kita itu teman ini Asomiron, di bawahnya pimpinan teman Asomiron. Jadi kemarin Roti Bakar Kompak, terus Sakot, terus sama One Film kita kolaborasi untuk teman-teman ini bantu bikin kita punya website Roti Bakar. Jadi Roti Bakar Gerobakan sudah ada website, guys. luar Keren biasa. banget. Puji Tuhan. Mungkin Roti Bakar yang di pinggir jalan satu Jayapura yang punya Yang website. punya website cuman cuma Roti Bakar Kompak Kompak. sih, memang Luar biasa. dahsyat. Dan itu saya bangga sekali yang bikin kita punya website, terus yang ambil kita punya video, foto itu teman-teman semua, teman-teman Papua juga yang luar biasa, yang kreatif sekali. Teman-teman Asomiron, terus Jansen, Samuel, luar biasa. Wih, keren. Tapi kakak kan sekarang promosi kuliner yang paling cepat itu melalui selebgram gitu kan, selebgram, Ya. seleb TikTok gitu. Kakak pernah undang juga kah? Kalau TikTok untuk sementara belum sih, belum undang. Tapi memang pelan-pelan nanti kalau semakin berkembang, Iya. nanti kita lihat ya. Kalau Oh, ada keren. begitu, ya kita nanti undang. Tapi tanpa promosi dari situ saja Puji Tuhan. 100 porsi sudah habis ya. Puji Tuhan, kita Roti Bakar Kompak nih satu malam 100 roti habis. Kenapa cuma 100 kak? Kasih tambah tuh. Aduh itu soalnya kita berdiri bakar lama-lama bisa pingsan dia. soalnya kalau mandi keringat juga. Jadi teman-teman yang mau olahraga bisa bakar-bakar roti juga. Karena Bisa bantu bakar roti. iya, karena kita bakar tangan bergerak, terus pikiran juga, otak juga bergerak, Iya, terus kita depan kompor. Jadi memang Itu lagi. keringatnya keluar lebih luar biasa daripada kita jogging atau kita yang Apalagi kalau ini tuh macam orderan sebanyak begitu bikin waduh itu sedikit panik-panik tuh. luar biasa. Awal-awal tuh sampai saya mandi keringat itu tuh. Karena mandi keringat saya alasan ke belakang cari-cari apa, padahal ke belakang lap-lap keringat. karena orang kiri kanan ini kayak antri Keren. bensin begitu. Iya, Sampai iya, saya bilang, aduh ibu tolong undur kak, duduk. Tidak apa-apa, ada kita mau nonton-nonton saja. Aduh Tuhan, saya dalam hati nih Tuhan, undur sedikit kak. Masalahnya kalau dong nonton juga atau ini panik begitu ya. Betul. Soalnya macam mungkin dong heran kak, dong lihat kepala hitam yang bakar tuh. Jadi luar biasa. Tumben begitu tuh, Ya. jarang-jarang kak. Kakak Belum ini. kasih kata-kata dulu buat adik-adik muda, adik-adik anak-anak muda yang ini yang mau coba terjun. untuk terjun di dunia usaha kak. Baik buat teman-teman muda-mudi Papua yang ada di luar sana, buat teman-teman yang juga ingin terjun ke dunia wirausaha, teman-teman jangan pernah takut. Yang penting yang pertama punya semangat, terus niat dan juga ketekunan. Betul. Dan yang penting teman-teman satu lagi tuh jangan pernah tong gengsi untuk belajar dari nol. Wow. Itu yang paling penting. Jangan pernah tong gengsi untuk belajar dari nol. Dan satu lagi tuh Tuhan paling marah sekali sama orang yang pemalas kerja. Jadi teman-teman pergunakan kau punya talenta karunia itu untuk jadi berkat buat banyak orang di luar. Jadi akhir kata turunkan kau punya gengsi, tingkatkan kau punya potensi. Keren. Siap. Dan ini hasil dari turunkan gengsi ini kak. Ya. Roti bakar kompak. Kau makan pasti kembali. Kau makan pasti. Ini saya takut sama makan baru dari BSG sampai ke Waena tuh jauh apa. Itu lagi itu Aduh. yang bahaya sekali. Pokoknya saya tunggu buka di daerah-daerah kota sini ya kak supaya saya dekat. Siap. Oke. Kak. Siap. Terima kasih Mantap, banyak. terima kasih kakak Nelson sudah datang bawa roti dan datang bawa cerita di balik roti ini juga. Siap. Terima kasih Keren banyak. sekali. Siap. Kalau ini sabar, ini selain roti ada ini juga Ini kak. ada jahe daun kelor. Kelor. Ini kita kolaborasi dengan ada kakak perempuan Vanessa. Dia juga kakak perempuan yang luar biasa. Dia punya usaha sendiri juga. Jadi ini jahe merah daun kelor. Anak Jadi Papua asli juga yang Papua. punya ini guys. iya betul. Keren sekali anak-anak Papua sekarang ya. Jadi Ini jahe merah daun kelor ini macam minuman hangat begitu ya kak? minuman hangat begitu betul. Jadi dia rasa tuh hampir sama kayak hampir 11-12 dengan saraba lah. Pokoknya pas lah kalau Dengan roti pas dengan sekali. roti nih mama. Teh iya. Niko punya sore nih. Luar biasa. Santai di pinggir pantai toh. Iya. Oke Kakak Nelson, terima kasih Siap. banyak sekali lagi Terima sudah kasih datang lagi. cerita-cerita Siap. dengan teman-teman Noken di sini. Dan teman-teman Noken itu dia tadi Tom punya obrolan keren bersama Kakak Nelson yang juga keren, bersama usahanya yang keren juga. Kamu juga pasti keren. Nah, jangan sampai terlewat untuk like, comment,
and share juga ya untuk YouTube TVRI Papua dan Noken juga. Sampai ketemu lagi di obrolan keren selanjutnya. Bye bye teman-teman Noken.